Bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan sholat yang pertama adalah apa? Berbicara dengan sengaja. Dalil yang lain bahwasanya berbicara ketika sholat itu membatalkan sholat, ya, berbicara ketika sedang sholat itu membatalkan, adalah hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya ketika dia menjawab ucapan orang yang bersin dengan menyebut yarhamukallah. Jadi ada sahabat, ya, seorang sahabat bersin ketika sholat, ya. Kemudian sahabat itu mengucapkan alhamdulillah. Lah sahabat ini Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia dengar sahabat lain mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Adabnya ketika bersin kan apa yang dengar? Mendoakan dengan doa yarhamukallah. Dia belum tahu kalau itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu haram, karena itu ucapan antara dia dengan sahabat yang lain, antara manusia dengan manusia, dan itu membatalkan sholat. Kalau ucapan orang yang bersin alhamdulillah tidak membatalkan sholat. Kenapa? Alhamdulillah artinya segala puji hanyalah milik Allah. Itu ucapan dia dengan Allah, pujian terhadap Allah, tidak membatalkan sholat. Jadi kalau kita lagi sholat kok tiba-tiba apa? Bersin, bacaan kita dipotong nggak masalah, nanti dilanjutkan, ya, ucapan dulu apa? Alhamdulillah, nanti baru bacaannya dilanjutkan. Tapi kalau yang menjawab yarhamukallah itu batal sholatnya, karena ucapan manusia dengan manusia, semoga Allah merahmatimu, ya, itu kan ucapan dia mendoakan saudaranya, itu batal sholatnya. Lah sahabat tadi yang mengucapkan yarhamukallah ketika sedang sholat, para sahabat yang lain itu mendengar itu seperti aneh gitu, kemudian mereka menoleh memandangi sahabat yang mengucapkan yarhamukallah. Setelah selesai sholat, Rasulullah memberikan nasihat, ya, menegur bahwa perbuatannya itu salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat itu tidak pantas di dalamnya itu ada perkataan manusia. Yarhamukallah saja doa itu nggak boleh, apalagi apa? Perkataan yang lain, ya, perkataan yang lain, apalagi bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ini yarhamukallah bahasa Arab, isinya doa, itu saja membatalkan sholat. Apalagi bahasa selain Arab, kemudian mungkin omongan biasa, nah ini lebih parah tentunya. Ya, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya di dalam sholat itu adanya adalah tasbih, subhanallah, atau bacaan ruku itu kan tasbih, subhana rabbiyal azim, atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ya, itu tasbih. Wa takbir, ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan takbir intiqal, takbir perpindahan. Wa qiraatul Quran, dan bacaan Al-Quran, surat Al-Fatihah dan surat setelahnya, setelah amin itu adalah bacaan Al-Quran. Ya, jadi kalau berbicara secara sengaja itu bisa membatalkan sholat. Dan disebutkan oleh para ulama minimal itu 2 huruf, walaupun tidak ada maknanya. Kalau ada maknanya minimal 1 huruf. Contoh dalam bahasa Arab, huruf A
Ya, huruf A hamzah itu dalam bahasa Arab artinya apakah? Athalibun anta misalnya, apakah Anda seorang murid? Itu kan A, cuma satu huruf. Atau wa artinya itu misalnya wallahi, demi Allah, itu wawul qasam. Atau wawu huruf ataf, Ahmad wa Muhammadun jaa ilal masjidi misalnya, yaitu wa satu huruf tapi dia sudah punya makna. Jadi kalau orang berbicara secara sengaja walaupun satu huruf dan satu huruf itu punya makna, maka sholatnya itu batal. Kalau tidak punya makna, ya, dua huruf itu batal. Contoh misalnya kalau alif dan ba berarti abun itu punya makna. Wong satu huruf saja itu batal. Kalau punya makna abun artinya bapak. Apalagi dua huruf berarti batal. Yang nggak punya makna misalnya ya mungkin bat atau bas ya. Jadi dua huruf tidak punya makna, dia batal. Berarti tidak batalnya kalau satu huruf dan tidak punya makna.